Oke, ay, balik lagi bersama gua di channel PK TV. Ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, kita hari ini akan bahas lagi pertandingan sepak bola. Namun di hari ini sudah ada 8 pertandingan yang sudah gua rangkum ya. Tapi bagi kalian yang ingin menanyakan pertandingan lainnya, bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi nomor yang sudah gua taruh di komentar, guys. Jadi sebelum kita bahas untuk di pertandingan hari ini, pastinya kita akan sedikit review ya untuk hasil pertandingan yang kemarin. Di mana hasil pertandingan yang kemarin Elversberg ya. Di sini mampu menang dengan skor 1-0, kita berhasil di handicapnya. Kemudian Schalke di sini kita berhasil benar untuk handicap dan over undernya. Sedangkan di Utrecht di sini kita gagal untuk di overnya, tapi kita berhasil ya LH saja di handicap Utrecht dengan seperempat bola. Namun di sini Gladbach sayang sekali harus terbantai oleh Munchen dengan skor 4-1 ya. Kemudian untuk Cadiz di sini kita berhasil ya untuk memberikan rekomendasi dengan mengambil Zaragoza, yaitu dengan mengambil handicap Zaragoza dengan skor 0-1. Kemudian Napoli di sini nahan 1 kita imbang. Kemudian AS Monaco sesuai dengan rekomendasi bahwa Monaco mampu berhasil mengalahkan PSG dengan skor 1-3. Kemudian tahan setengah Royal Enrock berhasil. Kemudian di Real Madrid juga berhasil dan overnya berhasil. Kemudian di Wolves versus Liverpool di sini juga berhasil ya dengan handicap dan overnya. Untuk handicap Oxford juga kita berhasil. Kemudian untuk handicap di Famalicão juga kita berhasil ya. Dan undernya juga masuk ya dari Famalicão. Oke guys, untuk di pertandingan hari ini yang sudah kita rangkum itu ada 8 pertandingan. Bagi kalian yang baru berkunjung dan baru join di channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share-nya agar kita semakin semangat untuk membahas pertandingan untuk ke depannya guys. Jangan lupa disupport ya untuk melakukan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Jangan lupa juga like-nya juga, like juga sebanyak-banyaknya guys ya. Untuk di pertandingan pertama yang akan kita bahas pastinya di sini yaitu ada pertandingan dari Levante ya. Ada pertandingan dari Levante versus Girona. Di sini bisa kita lihat dari pemain yang absen ya, dari Levante kurang lebih ada 5 pemain yang absen, sedangkan dari Girona ini kurang lebihnya ada 8 pemain yang absen. Sedangkan kalau kita lihat dari perform head to head ya, pertemuan kedua tim, dimana dari 6 pertemuan terakhir ya berhasil dimenangkan Levante 2 kali, ada 1 kali kemenangan Girona dan sisanya mereka berakhir imbang. Namun dalam performa Levante di sini bisa kita saksikan dari 4 match terakhir hanya meraih 1 kali kemenangan dan harus menelan 3 kali kekalahan, sedangkan dari Girona hanya meraih 1 kali kemenangan dari 4 match terakhir ya, dan terakhir itu kalah atas Celta Vigo dengan skor 1-2. Dan kalau kita lihat dari klasemen dari kedua tim, di mana Levante yang saat ini berada di peringkat ke-19 dengan 21 poin dan Girona yang berada di peringkat ke-14 dengan 30 poin ya. Dan untuk segi odds pasaran di sini bisa kita saksikan bagaimana Levante versus Girona, ada pasar lek-lekan. Di sini gue sedikit lebih mengungguli tuan rumah ya, yaitu dengan rekomendasi mengambil Levante lek-lekan, atau di over undernya kalian bisa lakukan ambil di under 2,5 bola. Karena dari kedua tim performa sedang tidak baik-baik saja ya, untuk urusan mencetak gol agak sedikit kesulitan dari kedua tim. Oke guys, kita lanjut di pertandingan selanjutnya ya, yang akan kita bahas dari Liga Italia Serie A. Dimana di sini ada Atalanta yang akan menghadapi Udinese. Dimana kalau kita lihat dari pemain kedua tim ya, ada 4 pemain yang absen dari Atalanta dan ada 3 pemain yang absen dari Udinese. Sedangkan kalau kita lihat dari pertemuan mereka di 6 pertemuan terakhir, Atalanta hanya mampu menang 2 kali dari 6 pertemuan bersama Udinese, dan Udinese juga hanya mampu menang 1 kali atas Atalanta. Sedangkan kalau kita lihat dari perform Atalanta dari 4 match terakhir, ada 2 kemenangan dari Atalanta, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan dari perform Udinese di sini ada 1 kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Namun untuk klasmen sendiri, sementara Atalanta yang saat ini berada di peringkat ke-7 dengan 45 poin dan Udinese itu berada di peringkat ke-10 dengan 35 poin. Ya, terpaut cukup jauh sebetulnya, selisih 10 poin, di mana Indonesia berada di peringkat 10 atas Atalanta yang berada di peringkat ke-7. Sedangkan Atalanta membutuhkan 3 poin penuh agar bisa bersaing di papan atas, yaitu di 6 besar. Dan di sini bisa kita lihat dari odds pasaran yang diberikan ya, di mana Atalanta ngeberi pur 3/4 bola. Jadi di sini kita lebih menyarankan yaitu dengan mengambil Atalanta, yaitu dengan ngeberi pur 3/4 bola.
Sedangkan untuk over under berada di 2,5 bola. Dari saran dari kita di sini lebih ambil ke under 2,5 bola. Karena melihat dari kedua tim agak sedikit kesulitan ya performa di akhir-akhir pertandingannya. Kemudian kita lihat lagi untuk di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu ada dari Atletico Madrid versus Real Sociedad. Di sini bisa kita lihat ya, di mana dari kedua tim, di mana Atletico Madrid hanya ada satu pemain yang absen, itu Barrios Rivas, sedangkan dari Real Sociedad ada 4 pemain yang harus absen pada laga kali ini. Kalau kita lihat dari head to head, di mana dalam 6 pertemuan terakhir Atletico Madrid berhasil menang 3 kali atas Sociedad, sedangkan Sociedad belum pernah menang atas ATM ya. Sedangkan dalam performa, di mana 4 match terakhir ada 3 kemenangan dan 1 kekalahan dari Atletico Madrid, sedangkan dari Real Sociedad di 4 match terakhir ada 2 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Namun kalau kita lihat dari sisi klasmen saat ini, Atletico Madrid itu berada di peringkat ketiga dengan 51 poin, Real Sociedad itu berada di peringkat ke-8 dengan 35 poin. Sedangkan kalau kita lihat ya dari odds pasaran yang diberikan di sini ada Atletico Madrid ya, di mana ngeberi pur 3/4 bola, dan dari over under itu berada di 2,5 bola. Jadi untuk di pertandingan ini ya, kalau melihat dari perform terakhir, pastinya Real Sociedad sedikit lebih diunggulkan dengan handicap 3/4 bola atau 1 bola. Jadi kalian bisa menahan 3/4 atau menahan 1 bola untuk Sociedad. Ini saran dari gua ya. Kemudian over under itu berada di 2,5 bola. Saran gua lebih ambil ke under 2,5 bola untuk di pertandingan kali ini. Dan kita lanjut untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas, yaitu ada pertandingan dari Bundesliga Jerman, di mana ada FC Köln versus Borussia Dortmund. Di mana dari segi line up, FC Köln memiliki 6 pemain yang absen di match kali ini, sedangkan dari Borussia Dortmund ada 4 pemain yang absen dari malam hari ini. Sedangkan kalau kita lihat dari perform, di mana 6 pertemuan terakhir kedua tim, di sini Borussia Dortmund berhasil memenangkan 4 kali pertemuannya bersama FC Köln dari 6 pertemuan. Sedangkan FC Köln hanya mampu menang 1 kali, yaitu atas Dortmund ya, terakhir menang pada 1 Oktober 2022, artinya ada 4 tahun yang lalu. Dari perform FC Köln di mana 4 match terakhir yaitu mengalami 3 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang, sedangkan Borussia Dortmund ada 2 kekalahan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kemenangan saja. Namun dalam segi klasmen sementara, FC Köln yang berada di peringkat ke-13 saat ini dengan 24 poinnya, sedangkan Borussia Dortmund itu berada di runner-up klasmen dengan 52 poin. Namun dalam segi odds pasaran kita saksikan di sini ya, FC Köln dan Borussia Dortmund di sini ngeberi pur 3/4 bola. Jadi saran gue lebih ambil ke Borussia Dortmund, yaitu dengan ngeberi pur 3/4 bola. Dan dalam segi over undernya di sini saran gue lebih ambil ke under 3 bola, karena melihat perform kedua tim sedang buruk di akhir-akhir ini karena kesulitan mencetak gol ya. Jadi lebih baik ambil Dortmund 3/4 dan ambil juga under 3. Dan di pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada dari England FA Cup, di mana ada Wrexham versus Chelsea. Di mana pada malam ini, laga ini, Wrexham memiliki 6 pemain yang absen, begitu juga Chelsea ada 6 pemainnya yang bakal absen di laga kali ini. Namun bisa kita lihat dari pertemuan mereka ya, di mana mereka ini baru 2 kali bertemu, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Alias Chelsea belum pernah menang atas Wrexham dalam pertemuannya. Sedangkan perform Wrexham lagi bagus, di mana ada 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang dari 4 match terakhir. Sedangkan dari Chelsea 4 match terakhir memiliki 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Namun untuk di laga ini kalau kita lihat dari segi pasaran, di mana Wrexham diberi pur 1/4 bola oleh Chelsea dan over under berada di 3/4 bola, ini menurut gua ya, ini akan berakhir imbang sampai dilanjutkan extra time atau bahkan lanjutkan di leg yang kedua kalau hasil imbang ya. Nanti kita akan saksikan. Pokoknya ini 90 menit hasilnya imbang guys ya. Jadi saran dari gua di sini lebih ambil ke Wrexham itu dengan menahan 1/4 dan over undernya di sini lebih ambil ke under 3/4 bola. Karena cukup hati-hati ya pertandingan di hari ini. Banyak sekali yang mengganjal tim-tim besar untuk di malam minggu ini. Oke, di pertandingan selanjutnya yang kita bahas yaitu ada pertandingan dari Liga Italia Serie A, di mana ada Juventus versus Pisa. Di
Di mana Juventus ada 3 pemain yang absen, ada Milik, Vlahovic, dan Holm. Sedangkan Pisa ada 4 pemain yang absen di laga kali ini. Namun dalam segi pertemuan, mereka ini baru 1 kali bertemu pada putaran pertama di musim ini, di mana berhasil dimenangkan Juventus dengan skor 0-2. Sedangkan perform Juventus ada 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Namun dalam Pisa itu ada 3 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Untuk klasemen sementara, Juventus saat ini berada di peringkat ke-6, yaitu dengan 47 poin dari 27 penampilannya. Sedangkan Pisa yang berada di peringkat 19 dari 27 penampilan hanya meraih 15 poin saja. Namun dalam segi odds pasaran, tentu saja Juventus masih cukup produktivitas golnya, masih cukup baik ya. Jadi untuk di pertandingan ini gue lebih menyarankan mengambil Juventus dengan ngeberi pur 1/3/4 bola. Kemudian untuk di over undernya di sini kalau kita lihat ada di pasan 2/3/4 bola, saran gue ambil di over 2/3/4 bola. Minimal Juventus menang 3-0 di pertandingan ini atau bahkan bisa lebih. Untuk di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas, pastinya di sini ada Athletic Bilbao yang akan menghadapi Barcelona. Di mana di laga kali ini dari Athletic Bilbao memiliki 6 pemain yang absen, kemudian dari Barcelona memiliki 5 pemain yang absen, ada Gavi, Balde, Frenkie de Jong, ada Christensen, dan Jules Koundé. Sedangkan kalau kita lihat dari pertemuannya, di mana dari 6 pertemuan terakhir kedua tim, Athletic Bilbao belum pernah menang atas Barcelona, alias Barcelona mampu mengamankan kemenangan 5 kali di antara 6 pertemuannya. Sedangkan Athletic Bilbao ada 2 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang dalam perform 4 match terakhir. Sedangkan dari Barcelona ada 3 kemenangan beruntun dan 1 kekalahan dari 4 match terakhir. Namun bisa kita lihat dari klasemen sementara, Athletic Bilbao yang berada di peringkat 9 dengan 35 poin, sedangkan Barcelona masih kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin. Namun dalam segi odds pasaran di sini, Barcelona memberi pur 3/4 bola di laga kali ini. Jadi saran gue di sini untuk pertandingan ini lebih ambil ke Barcelona ya, dengan ngeberi pur 3/4 bola. Atau over undernya di sini gue lebih menyarankan ambil over 3 bola. Karena kedua tim masih cukup terbuka setiap pertemuannya. Jadi kemungkinan besar gol akan terjadi banyak di laga kali ini. Oke guys, di pertandingan terakhir yang akan kita bahas ya, masih dari England FA Cup, di mana super big match yaitu mempertemukan Newcastle United akan berhadapan dengan Manchester City. Di sini line up-nya kita lihat ya, Newcastle United memiliki 7 pemain yang absen, ada Ramsey, Livramento, Sarr, Mili, Guimaraes, Kraft, dan Woltemade. Sedangkan dari Manchester City memiliki 3 pemain absen, ada Matteo Kovacic, Josko Gvardiol, dan O'Reilly. Namun bisa kita lihat dari perform kedua tim, di mana 6 pertemuan terakhir Newcastle hanya mampu memenangkan 1 kali pertemuan bersama City, dan Manchester City berhasil memenangkan 4 kali atas Newcastle dari 6 pertemuan terakhir. Perform Newcastle United ada 2 kemenangan, 2 kekalahan dalam 4 match terakhir. Sedangkan Manchester City ada 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang dalam 4 match terakhirnya. Namun bisa kita lihat dari odds pasaran yang diberikan saat ini, di mana Newcastle United diberi pur 1/4 bola. Saran gue untuk di pertandingan ini lebih ambil ke Manchester City, yaitu dengan ngeberi pur 1/4 bola. Kemudian untuk di over undernya lebih ambil ke over 3 bola guys pada pertandingan ini. Karena kemungkinan besar produktivitas gol kedua tim akan banyak sekali yang tercipta dengan gaya bermain terbuka dan bermain yang cepat dari kedua tim. Oke guys, itu dia 8 pertandingan yang sudah kita bahas. Pastinya bagi kalian yang ingin menanyakan pertandingan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saja nomor yang sudah gue taruh di pin komentar guys. Jangan lupa langsung komen saja ya di bawah untuk pertanyaan pertandingan lainnya, nanti kita akan bahas sama-sama di kolom komentar. Oke guys ya, jangan lupa gue minta like-nya sebanyak-banyaknya, subscribe, like, and share-nya pastinya. Dan jangan lupa juga bagi kalian ya, dukung terus channel ini agar gue semakin semangat untuk membahas pertandingan ke depannya. Karena yang kemarin itu dari 12 pertandingan kita bahas, 9 diantaranya itu kita menang, dan hanya ada 3 saja yang kita kalah total guys. Oke, sekian dulu dari gua. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. See you the next video. And goodbye.